Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dr. Eti Gurendrawati, SEMSI, selaku dosen pembimbing pertama. Yang terhormat Bapak Dr. Ayatullah Mekal Musafi, SEAKMAK, selaku dosen pembimbing kedua. Yang terhormat Bapak Unggul Purwohedi, SEMSI PhD CMA, selaku ketua penguji. Yang terhormat Ibu Trihesti Utaminingsih, SEMSA, selaku penguji 1. Yang terhormat Bapak Aji Sasmi, SAK MAK, selaku penguji 2. Perkenalkan, nama saya Nicholas dengan NIM 17045210009. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya memaparkan terkait dengan hasil penelitian saya yang sudah saya lakukan yang berjudul Perancangan Laporan Keuangan berdasarkan interpretasi standar akuntansi keuangan 335, studi kasus Yayasan XYZ menggunakan Microsoft Excel. Baik, yang pertama latar belakang masalah. Penyusunan laporan keuangan merupakan proses yang sangat esensial bagi suatu organisasi, karena hal tersebut untuk bertujuan menginformasikan kondisi keuangan yang terstruktur dan sistematis pada organisasi tersebut. Laporan keuangan yang bermutu harus menyajikan gambaran menyeluruh terkait dengan kondisi keuangan organisasi tersebut, yang mana harus mencakup aset, liabilitas, dan perubahan ekuitas atau aset bersih. Pada penelitian kali ini, organisasi non-laba menggunakan ISAK 335 sebagai standar dalam pelaporan keuangan. ISAK 335 sendiri merupakan penyempurnaan dari ISAK 35 yang berlaku sejak 1 Januari 2024 yang menggantikan PSAK 45 sebagai pedoman penyusunan laporan keuangan organisasi non-laba sebelumnya. ISAK 335 sendiri terdiri dari 5 komponen utama, yakni laporan posisi keuangan, laporan penghasilan komprehensif, laporan perubahan aset neto, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Dalam hal ini, organisasi non-laba sendiri berfokus pada pelayanan sosial dan kemasyarakatan, tanpa tujuan untuk komersial atau mencari keuntungan. Organisasi non-laba sendiri terdiri dari yayasan pendidikan, panti asuhan, rumah ibadah, dan lembaga sosial lainnya. Masih banyak organisasi non-laba di Indonesia yang masih menyusun laporan keuangan secara sederhana, tanpa pengendalian internal yang memadai, sebagaimana tercermin dalam studi kasus nyata pada gereja Pantekosta di Indonesia, Bukit Jaitun, yang mana objek penelitian eh, pada objek tersebut menunjukkan bahwa entitas tersebut masih sederhana dalam proses penyusunan laporan keuangannya. Hal ini disebabkan oleh rendahnya mutu pelaporan keuangan organisasi non-laba yang juga disebabkan oleh belum optimalnya penerapan sistem informasi akuntansi, yang mana hal tersebut berperan penting dalam menghasilkan laporan keuangan sesuai dengan standar ISAK 335. Permasalahan serupa terjadi juga pada Yayasan XYZ, yaitu masih menyusun laporan keuangan secara sederhana, tanpa mengacu pada ISAK 335. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan sumber daya manusia dan minimnya pelatihan akuntansi.
Selanjutnya, rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana rancangan laporan keuangan berbasis ISAK 335 dapat diterapkan menggunakan Microsoft Excel di Yayasan XYZ. Yang kedua, bagaimana bentuk laporan keuangan Yayasan XYZ setelah disusun berdasarkan ISAK 335 menggunakan Microsoft Excel. Tujuan penelitiannya yang pertama, untuk merancang format laporan keuangan sesuai dengan ISAK 335 menggunakan Microsoft Excel. Yang kedua, untuk menyusun dan menghasilkan bentuk laporan keuangan Yayasan XYZ sesuai dengan ketentuan ISAK 335 dengan memanfaatkan aplikasi Microsoft Excel. Selanjutnya, manfaat penelitian. Yang pertama, manfaat teoritis. Penelitian ini bertujuan untuk memperluas wawasan dan meningkatkan mutu penyusunan laporan keuangan sesuai ISAK 335, serta menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya. Yang kedua, manfaat praktis. Penelitian ini diharapkan memberi rekomendasi bagi Yayasan XYZ agar dapat menyusun laporan keuangan sesuai ISAK 335 untuk mendukung pengambilan keputusan yang tepat. Masuk ke dalam tinjauan pustaka. Yang pertama, sistem informasi akuntansi. Sistem informasi akuntansi sendiri berperan penting dalam mengumpulkan, mengolah, dan menyajikan informasi keuangan secara terstruktur. Hal ini untuk mendukung pengendalian, pengambilan keputusan, serta perlindungan aset organisasi. Yang kedua, alur pencatatan akuntansi. Siklus akuntansi organisasi non-laba sendiri terdiri dari 3 tahap utama: catatan, pengiktisaran, dan pelaporan, yang mana hal tersebut akan menghasilkan laporan keuangan secara sistematis dan terstruktur. Yang ketiga, bagan alir. Flowchart atau bagan alir merupakan alat visual yang menggambarkan alur kerja sistem secara sistematis untuk memudahkan analisis dokumentasi dan penyempurnaan sistem informasi akuntansi. Selanjutnya, organisasi non-laba. Organisasi non-laba sendiri entitas yang berfokus pada pelayanan tanpa orientasi keuntungan, yang didanai secara sukarela, yang memiliki karakteristik non-komersial, dan mencakup bidang keagamaan, pendidikan, sosial, budaya, serta lingkungan, sesuai dengan ketentuan ISAK 335. Selanjutnya, laporan keuangan. Laporan keuangan sendiri berfungsi sebagai sarana utama untuk penyampaian informasi, posisi keuangan, kinerja, dan arus kas entitas untuk mendukung pengambilan keputusan para pemangku kepentingan. Selanjutnya, laporan keuangan berdasarkan ISAK 335. ISAK 335 sendiri menjadi pedoman resmi bagi organisasi non-laba dalam menyusun laporan keuangan yang transparan, akuntabel, dan sesuai standar, guna meningkatkan kepercayaan publik terhadap tata kelola lembaga. ISAK 335 sendiri terdiri dari 5 elemen utama dalam pelaporan keuangannya, yakni laporan posisi keuangan, laporan penghasilan komprehensif, laporan perubahan aset neto, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan, menurut Priambodo et al. Tahun 2024. Selanjutnya, EDDI. Model EDDI sendiri menurut pribadi tahun 2016 merupakan model desain pembelajaran yang sistematis dan efektif untuk menghasilkan program pelatihan yang efisien. Model ini terdiri dari 5 tahapan utama, yakni analisis, desain, development, implementation, dan evaluasi, yang saling berkaitan satu sama lain dalam proses perancangan dan pengembangan program. Berikut ini kerangka konseptual dari penelitian ini. Yang pertama, Yayasan XYZ. Selanjutnya, laporan keuangan yayasan. Selanjutnya, merancangkan laporan keuangan sesuai dengan format ISAK 335 menggunakan aplikasi Microsoft Excel.
Selanjutnya melakukan penyusunan laporan keuangan Yayasan XYZ sesuai dengan ISAK 335 menggunakan aplikasi Microsoft Excel. Selanjutnya hasil dan kesimpulan. Masuk ke dalam hasil penelitian sebelumnya, menurut Nugraha tahun 2025, mayoritas entitas non-laba seperti masjid dan yayasan masih menyajikan laporan keuangan secara sederhana, hanya berupa pencatatan kas masuk dan kas keluar, tanpa mengacu pada ISAK 335. Yang kedua, dari Diningsi et al. Tahun 2023 menemukan bahwa laporan keuangan yayasan masih disusun secara sederhana dan terbatas pada arus kas. Yang ketiga, Divina et al. Tahun 2020 menunjukkan bahwa penerapan ISAK 335 dengan bantuan aplikasi seperti Microsoft Excel mampu meningkatkan keakuratan, sistematisasi, serta kemudahan dalam penyajian laporan keuangan. Selanjutnya, mitra organisasi dan permasalahan yang dihadapi. Yayasan XYZ kali ini menjadi mitra organisasi pada penelitian kali ini. Yayasan XYZ merupakan lembaga sosial di Jakarta Timur yang bergerak dalam pengelolaan lingkungan dan pemberdayaan masyarakat melalui program bank sampah berkelanjutan. Organisasi ini berkembang dengan berbagai program edukasi, ekonomi sekular, dan kemitraan lintas sektor. Namun, berdasarkan hasil observasi dan wawancara, pencatatan laporan keuangan yang dilakukan masih sederhana dan belum sesuai dengan standar, sehingga berpotensi menimbulkan kesalahan dalam pelaporan kepada pihak yang terkait. Selanjutnya, solusi yang ditawarkan pada penelitian ini. Pada penelitian ini, permasalahan pelaporan keuangan yang terjadi pada Yayasan XYZ dapat diatasi dengan merancang laporan keuangan sesuai dengan standar ISAK 335. Rancangan ini memberikan panduan yang jelas terkait alur pencatatan, pihak yang berwenang, serta dokumen yang digunakan. Dengan demikian, laporan keuangan diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas dan transparansi bagi pihak yang berkepentingan di kemudian hari. Selanjutnya, luaran penelitian. Luaran penelitian ini berupa rancangan laporan keuangan sesuai dengan ISAK 335 yang berfungsi sebagai pedoman bagi Yayasan XYZ dalam menyusun laporan keuangan secara akuntabel dan transparan. Rancangan disusun melalui metode R&D dengan model analisis design develop model ADDI. Tetapi pada penelitian ini sampai pada tahap development, serta memuat alur pencatatan pihak terkait, dokumen, dan flowchart. Selanjutnya, metode penelitian. Yang pertama, tempat dan waktu penelitian. Penelitian ini dilaksanakan pada rentang waktu bulan Desember 2025 hingga selesai. Kegiatan penelitian dilakukan di Yayasan XYZ yang berlokasi di Jakarta Timur. Desain penelitian kali ini menggunakan metode R&D dengan model ADDI. Tetapi pada penelitian ini sampai tahap development saja, yang terintegrasi dengan ISAK 335 untuk merancang sistem penyusunan laporan keuangan Yayasan XYZ secara terstruktur dan akurat. Kemudian sumber data. Penelitian ini menggunakan data primer dari wawancara dan observasi pengurus Yayasan XYZ, serta data sekunder dari dokumen keuangan dan administrasi yayasan. Kemudian teknik pengumpulan data. Pada penelitian kali ini menggunakan 3 metode pengumpulan data, yakni wawancara, semi terstruktur, dan tidak terstruktur untuk menggali informasi penyusunan laporan keuangan. Selanjutnya observasi langsung di Yayasan XYZ, serta dokumentasi terhadap laporan dan arsip keuangan yayasan. Selanjutnya teknik
Kapsahan data. Kapsahan data pada penelitian ini menggunakan triangulasi teknik, yaitu penggabungan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi untuk memperoleh data yang valid dan saling mendukung di Yayasan XYZ. Kemudian, teknik analisis data. Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif dengan langkah-langkah sebagai berikut: menghimpun, merevisi, mengevaluasi, merancang laporan keuangan Yayasan XYZ sesuai dengan ISAK 335 menggunakan Microsoft Excel, serta menyosialisasikan kepada pengurus Yayasan XYZ. Masuk ke dalam pembahasan. Yang pertama, hasil data. Hasil observasi serta wawancara awal menunjukkan bahwa sistem pencatatan keuangan di Yayasan XYZ masih bersifat sederhana dan terbatas pada pencatatan transaksi, penerimaan, dan pengeluaran kas saja. Laporan keuangan yang disusun masih belum sepenuhnya disesuaikan dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku bagi entitas non-laba, khususnya ISAK 335. Hal tersebut mengakibatkan informasi keuangan yang dihasilkan belum disajikan secara sistematis dan belum memberikan gambaran yang komprehensif mengenai kondisi laporan keuangan yayasan. Selanjutnya, perancangan sistem pencatatan program Microsoft Excel untuk menyusun laporan keuangan Yayasan XYZ berdasarkan ISAK 335. Yang pertama, wawancara terkait analisis pencatatan laporan keuangan. Pertanyaan, bagaimana cara yayasan mencatat transaksi keuangan sehari-hari? Narasumber bendahara, jawabannya, untuk pencatatan transaksi sehari-hari, saya biasanya mencatat penerimaan dan pengeluaran kas saja, dan pencatatannya dilakukan menggunakan Microsoft Excel. Pertanyaan yang kedua, siapa yang bertanggung jawab terhadap pencatatan laporan keuangan tersebut? Narasumber bendahara, selama ini pencatatan keuangan dilakukan oleh saya sendiri selaku bendahara yang bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan yayasan. Pertanyaan ketiga, kendala apa saja yang sering dihadapi dalam pencatatan dan penyusunan laporan keuangan? Narasumber bendahara, salah satu jawabannya, salah satu kendala dalam proses pencatatan laporan keuangan biasanya belum ada template laporan keuangan yang sesuai dengan standar yang berlaku. Hal itu seringkali membuat saya mengalami kesulitan, terutama ketika harus mengurus kewajiban administrasi seperti pembayaran pajak. Selanjutnya, wawancara terkait desain terhadap bentuk laporan keuangan. Pertanyaan yang pertama, menurut Ibu, bagaimana laporan keuangan seperti apa yang sebenarnya dibutuhkan oleh yayasan? Narasumber bendahara, jawabannya, kalau ke depannya saya berharap laporan keuangan yang dibuat bisa lebih lengkap, misalkan ada neraca dan laba rugi, serta penyesuaiannya sudah mengikuti standar laporan keuangan yang berlaku. Pertanyaan kedua, informasi keuangan apa saja yang paling penting untuk diketahui oleh pengurus dan donatur? Narasumbernya bendahara. Jawabannya, biasanya untuk pengurus, informasi yang paling diperhatikan adalah arus kas. Sedangkan untuk donatur, mereka lebih ingin mengetahui bagaimana dana donasi tersebut digunakan. Pertanyaan yang ketiga, apakah laporan keuangan nantinya digunakan untuk keperluan tertentu? Seperti untuk donatur, evaluasi internal, atau pihak lain? Narasumber bendahara, jawabannya, ya, laporan keuangan digunakan sebagai salah satu dasar untuk menjaga keberlanjutan atau sustainability kegiatan yayasan. Selanjutnya, wawancara terkait dengan pengembangan bentuk laporan keuangan. Pertanyaannya, yang pertama, jika dibuatkan format laporan keuangan sesuai dengan ISAK 335, apakah yayasan bersedia untuk menggunakannya? Narasumber bendahara, jawabannya iya bersedia. Pertanyaan yang kedua, siapa yang nantinya akan menggunakan atau mengelola laporan keuangan tersebut? Narasumbernya bendahara, jawabannya ya saya sendiri selaku bendahara yang akan mengelolanya. Pertanyaan yang ketiga, apakah ada keterbatasan SDM ataupun
pemahaman akuntansi dalam pengelolaan laporan keuangan, narasumber bendahara. Jawabannya iya, masih ada keterbatasan akuntansi dikarenakan saya bukan berasal dari bidang akuntansi. Pertanyaan yang keempat, apakah format laporan keuangan berbasis Microsoft Excel yang sederhana lebih mudah diterapkan di yayasan? Narasumber bendahara. Ya, untuk saat ini saya masih lebih mudah untuk menerapkan format yang sederhana. Selanjutnya, wawancara mengenai penyusunan laporan keuangan Yayasan XYZ berdasarkan ISAK 335 menggunakan Microsoft Excel. Yang pertama terkait dengan dokumen umum yayasan. Pertanyaan pertama, kapan yayasan ini didirikan dan bergerak di bidang apa saja kegiatan yang dilakukan oleh yayasan, narasumber, bendahara, dan sekretaris? Jawabannya, yayasan ini didirikan tahun 2018 dan kegiatan di yayasan ini biasanya kegiatan sosial dan keagamaan. Pertanyaan yang kedua, apakah yayasan memiliki dokumen struktur organisasi? Narasumber bendahara dan sekretaris, iya, yayasan memiliki struktur organisasi. Selanjutnya, wawancara terkait dokumen pencatatan keuangan yayasan. Yang pertama, apakah yayasan memiliki buku kas masuk atau kas keluar? Narasumber bendahara, jawabannya, iya, yayasan memiliki buku kas masuk dan kas keluar dalam bentuk Microsoft Excel, tetapi masih dalam bentuk sederhana. Pertanyaan yang kedua, apakah yayasan membuat rekap pada setiap transaksi keuangan? Narasumber bendahara, ya. Jawabannya, ya. Selama ini yayasan sudah membuat rekap transaksi keuangan, tetapi masih dilakukan secara manual, yaitu dengan menempelkan kwitansi di kertas HVS sebagai bentuk dokumentasi. Selanjutnya, hasil observasi dan dokumentasi kas masuk dan kas keluar pada Yayasan XYZ. Yang pertama, dokumentasi terhadap kas masuk. Berikut ini adalah hasil dokumentasi dari kas masuk. Dan selanjutnya, dokumentasi terkait dengan kas keluar. Selanjutnya, pembahasan data. Yang pertama, terkait dengan analisis perancangan sistem pencatatan program Microsoft Excel untuk menyusun laporan keuangan Yayasan XYZ berdasarkan ISAK 335. Pada tahap ini, peneliti melakukan wawancara dengan bendahara yayasan untuk memahami proses pencatatan keuangan, pihak yang bertanggung jawab, serta kendala yang dihadapi. Hasilnya menunjukkan bahwa pencatatan masih dilakukan secara sederhana, berupa kas masuk dan kas keluar saja, dengan bendahara sebagai penanggung jawab utama. Kendala yang sering dia muncul terutama berkaitan dengan proses pembayaran pajak pada yayasan. Yang kedua, terkait dengan analisis penyusunan laporan keuangan Yayasan XYZ berdasarkan ISAK 335 menggunakan Microsoft Excel. Pada tahap ini, peneliti mengidentifikasi kebutuhan laporan keuangan Yayasan XYZ yang berperan penting sebagai bentuk pertanggungjawaban di setiap periode yayasan tersebut. Yayasan memerlukan laporan keuangan berbasis akrual agar dapat menyajikan informasi keuangan secara lebih lengkap, termasuk pendapatan, beban, dan aset yang dimiliki. Oleh karena itu, laporan keuangan disusun sesuai dengan ISAK 335 yang meliputi 5 komponen utama. Selain itu, berdasarkan hasil observasi dan wawancara, peneliti merancang struktur COA atau Chart of Account yang disesuaikan dengan karakteristik transaksi yayasan seperti kas, bank, aset, liabilitas, aset neto, pendapatan, dan beban. Selanjutnya tahap perancangan atau desain. Berdasarkan hasil analisis atas penerimaan dan pengeluaran kas di Yayasan XYZ, peneliti merancangkan template Microsoft Excel dengan formula otomatis sederhana
agar dapat digunakan oleh pengelola yayasan. Rinciannya, lembar kerja yang mengacu ISAK 335 sebagai berikut. Contohnya sebagai berikut. Yang pertama, laporan organisasi. Yang kedua, tipe akun. Yang ketiga, daftar akun. Yang keempat, jurnal umum. Yang kelima, buku besar. Yang keenam, neraca saldo. Yang ketujuh, laporan posisi keuangan. Yang kedelapan, laporan penghasilan komprehensif. Yang kesembilan, laporan perubahan aset neto. Yang kesepuluh, laporan arus kas. Yang kesebelas, catatan atas laporan keuangan. Selanjutnya pada tahap pengembangan atau development. Berikut ini hasil dari pengembangan dari penelitian ini. Yang pertama ada profil organisasi, yang kedua ada tipe akun, yang ketiga ada daftar akun. Yang keempat ada jurnal umum, yang kelima ada buku besar. Kemudian neraca saldo, kemudian laporan posisi keuangan, kemudian laporan penghasilan komprehensif, kemudian laporan perubahan aset neto, dan yang terakhir catatan atas laporan keuangan. Selanjutnya pada bab penutup, yaitu kesimpulan. Yang pertama, perancangan laporan keuangan Yayasan XYZ sesuai dengan ISAK 335 menggunakan Microsoft Excel. Peneliti melakukan perancangan sistem penyusunan laporan keuangan berbasis Microsoft Excel untuk membantu Yayasan XYZ dalam menyusun laporan keuangan sesuai dengan ISAK 335. Rancangan ini disusun sebagai bentuk panduan operasional yang menjelaskan tahapan penyusunan laporan keuangan secara sistematis, sehingga pengurus yayasan dapat melaksanakan penyusunan laporan keuangan secara mandiri dan sesuai dengan standar. Yang kedua, penyusunan laporan keuangan Yayasan XYZ sesuai dengan ISAK 335 menggunakan Microsoft Excel. Yayasan XYZ belum menyusun laporan keuangan sesuai dengan standar ISAK 335 dan pencatatan transaksi masih terbatas pada penerimaan serta pengeluaran kas secara sederhana saja. Praktik tersebut menyebabkan tidak tersedianya informasi keuangan yang andal sebagai dasar pengambilan keputusan. Selain itu, absennya laporan keuangan sesuai dengan standar mengindikasikan lemahnya akuntabilitas yayasan. Mengingat laporan merupakan wujud dari penanggung-jawaban dari sebuah organisasi. Selanjutnya, manfaat penelitian. Yang pertama, manfaat teoritis. Penelitian ini berkontribusi pada kajian akademik mengenai penerapan ISAK 335 sebagai standar akuntansi bagi organisasi non-laba. Standar tersebut memberikan pedoman teknis dan kerangka penyajian laporan keuangan yang konsisten. Yang kedua, manfaat praktis. Penelitian ini memperlihatkan bahwa pelatihan akuntansi dasar dapat menjadi solusi untuk meningkatkan ketelitian dan ketepatan dalam penyusunan laporan keuangan yayasan. Mengingat minimnya tenaga yang memiliki kompetensi akuntansi. Selanjutnya, keterbatasan penelitian. Pertama, kelengkapan dokumen transaksi. Keterbatasan dalam penyusunan laporan keuangan Yayasan XYZ disebabkan oleh ketidaklengkapan serta kurangnya dokumentasi transaksi yang memadai. Kondisi ini membatasi cakupan analisis dan berimplikasi pada tingkat akurasi laporan keuangan yang disusun sesuai dengan ISAK 335. Oleh karena itu, peneliti melakukan penyesuaian melalui penggunaan pendekatan estimasi berdasarkan data yang tersedia. Yang kedua, keterbatasan waktu penelitian. Keterbatasan waktu penelitian menyebabkan penerapan model R&D EDDI tidak dapat dilakukan secara menyeluruh. Dalam penelitian ini, tahapan hanya dilaksanakan pada tahap development atau pengembangan saja. Sehingga tahap implementasi atau implementation atau implementasi dan evaluation atau evaluasi
belum dapat dilakukan. Akibatnya, efektivitas model R&D dan R&D ADDI dalam penelitian ini belum dapat diuji. Selanjutnya penutup. Selanjutnya rekomendasi bagi penelitian selanjutnya. Yang pertama, mengoptimalkan kelengkapan dokumen transaksi. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat meningkatkan intensitas kerjasama dengan objek penelitian untuk menjamin ketersediaannya dokumen transaksi yang lebih lengkap. Hal ini perlu diperhatikan karena kelengkapan dokumen berdampak langsung pada akurasi data serta kualitas laporan keuangan. Yang kedua, melanjutkan tahap R&D dan model ADDI. Penelitian berikutnya dapat dikembangkan pada tahap implementasi dan evaluasi. Langkah ini tidak hanya memungkinkan pengujian efektivitas model R&D dan ADDI, tetapi juga memberikan kesempatan untuk mengaplikasikan produk penelitian secara langsung di lapangan dan memperoleh masukan yang lebih spesifik dari objek penelitian. Yang ketiga, memperpanjang waktu penelitian. Peneliti berikutnya hendaknya mengalokasikan waktu penelitian yang lebih panjang agar tahapan implementasi dan evaluasi dalam model R&D ADDI dapat terlaksana secara menyeluruh dengan pelaksanaan yang optimal. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi lebih valid dan relevan secara praktis. Sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.